Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nama budaya. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat. Sehat selalu. Baik, perkenalkan nama saya Veronica Toru, Eskap Ners MKep. Saya merupakan salah satu dosen Poltekkes Kemenkes Kupang Program Studi Diploma 3 Keperawatan Waingapu. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan PDD UK TPT dengan bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah praktik kebutuhan manusia dalam konteks keperawatan dengan kode mata kuliah WAT 4.08. Dalam proses pembelajaran saya menggunakan DAI, Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah ini berada pada semester 2 dengan beban SKS 3 SKS praktikum. Selanjutnya, saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini menguraikan tentang konsep kebutuhan dasar manusia, prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, menggunakan, memelihara, dan menyimpan alat kesehatan yang sering digunakan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Sedangkan subcapaian pembelajaran mata kuliah ini adalah diharapkan mahasiswa mampu melakukan prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan oksigen sesuai standar prosedur operasional atau SPO. Kedua, melakukan prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan cairan dan elektronik sesuai dengan SPO. 3. Melakukan prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi sesuai SPO. 4. Melakukan prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan eliminasi sesuai SPO. 5. Melakukan prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan aman nyaman sesuai dengan standar prosedur operasional. 6. Melakukan prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan aktivitas sesuai SPO. 7. Melakukan prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan perawatan diri dan berhias sesuai SPO. 8. Melakukan prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan istirahat dan tidur sesuai SPO. 9. Melakukan prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan menjelang dan akhir kehidupan sesuai SPO. Metode pembelajaran yang digunakan adalah Student Center Learning yang melibatkan keaktifan mahasiswa, metode pembelajaran di laboratorium dengan melakukan demonstrasi, praktik langsung, studi kasus, role play, dan mahasiswa melakukan praktek dengan menggunakan pantom. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, yang terdiri dari 14 kali pertemuan untuk praktek, 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Bobot penilaian mata kuliah ini adalah penugasan 15%, soft skill atau sikap 15%, ujian tengah semester 35%, dan ujian akhir semester 35%. Hari ini saya akan masuk pada pertemuan yang kedua dengan topik memberikan oksigen nasal kanul baik pada pasien sadar atau pasien penurunan kesadaran, yang lebih difokuskan pada mahasiswa mampu melakukan prosedur pemasangan oksigen nasal kanul. Apakah mahasiswa sudah siap untuk menerima materi atau melakukan praktek hari ini? Siap, Ibu. Baik. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar memulai proses perkuliahan kita dengan hati yang aman, pikiran yang tenang, dan selalu semangat.
Berdoa dimulai. Amin. Sebelum mulai perkuliahan, ada baiknya kita cek kehadiran mahasiswa dulu ya. Saya minta daftar hadirnya. Baik, saya akan panggil nama mahasiswa. Yang pertama, Susanti Novlin Lai, Regina Nortiantina. Oke. Fitri Jerahaja. Baik. Jenesa Putri Ina. Hadir Ibu. Putri Vina Malo. Hadir Ibu. Oke, baik. Kehadiran mahasiswa 100% ya hari ini. Nah, pada mata kuliah ini Ibu menggunakan sumber buku yaitu panduan standar prosedur operasional kebutuhan manusia dalam konteks keperawatan yang sekarang sedang dipegang ya oleh mahasiswa masing-masing. Terus ada buku keterampilan dasar yang berada di perpustakaan, serta ada juga hasil penelitian dan pengabdian dosen yang bisa dijadikan sumber belajar. Nah, sebelum kita mulai dan melanjutkan topik atau prosedur pada pertemuan ini, saya akan mereview kembali pemberian materi dan praktek pada pertemuan pertama di minggu yang lalu tentang prosedur menghitung pernapasan dan memposisikan pasien semi-polar. Ibu ingin bertanya dan siapa yang bisa menjawab? Pertanyaannya, berapakah nilai normal pernapasan pada anak, orang dewasa, dan pada lansia? Oh iya, banyak yang ingin menjawab. Saya tunjuk saja. Modesta, silakan. Baik Ibu, pada anak itu dari 18 sampai 30 kali per menit. Pada orang dewasa 12 sampai 20 kali per menit, dan pada lansia itu 12 sampai 28 kali per menit. Ya, benar, bagus. Mari kita berikan aplaus. Oke, baik. Topik kita pada hari ini masih berhubungan dengan prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan oksigen dan lebih difokuskan pada prosedur pemasangan oksigen nasal kanul. Oke, baik. Sebelum kita melakukan praktek prosedur pemasangan oksigen nasal kanul, Ibu akan menyampaikan sedikit apakah manfaat atau tujuan kita melakukan pemasangan oksigen nasal kanul. Pemasangan oksigen nasal kanul itu merupakan apa? Tindakan memberikan oksigen tambahan kepada pasien melalui prong atau dua cabang pendek pada nasal kanul yang dipasang pada lubang hidung untuk meningkatkan oksigenasi dan memenuhi kebutuhan oksigen tubuh. Sedangkan tujuan dari pemberian oksigen nasal kanul itu sendiri adalah meningkatkan saturasi oksigen. Saturasi oksigen itu normalnya adalah di atas dari 95% atau 95 sampai dengan 100%. Kedua, untuk mencegah atau mengatasi hipoksemia. Hipoksemia itu adalah terjadi penurunan oksigen di dalam darah. Terus juga untuk mengurangi sesak napas, memenuhi kebutuhan oksigen jaringan tubuh, serta menurunkan kerja pernapasan pasien. Nah, apakah indikasi pemberian oksigen nasal kanul? Pertama, pada hipoksemia ringan sampai dengan sedang, terus pada pasien dengan sesak napas, terus pada pasien pneumonia, asma, PPOK, dan TB paru, bahkan pada pasien pasca operasi dan juga gangguan jantung, serta kebutuhan oksigen tambahan dengan aliran rendah 1 sampai 6 liter per menit. Dan indikasi selanjutnya adalah pada pasien dengan saturasi oksigen yang menurun. Oke, tanda-tanda pasien memerlukan oksigen nasal kanul. Pertama adalah tadi Ibu sudah katakan bahwa ada terjadi saturasi oksigen itu di bawah dari 95% ya, atau sesuai dengan kondisi klinik pasien. Frekuensi napas meningkat atau takipnu, adanya sesak napas, terus juga ada penggunaan otot bantu pernapasan, terus juga ada cyanosis pada bibir atau ujung jari. Cyanosis itu atau kebiruan ya, seperti itu. Terus adanya kegelisahan atau penurunan kesadaran akibat
hipoksia. Hipoksia itu adalah kekurangan oksigen di dalam jaringan tubuh. Seperti itu. Nah, ini adalah bagian-bagian alat yang kita gunakan untuk pemasangan oksigen nasal kanul. Ada tabung oksigen, ada pengatur tabung oksigen, ada manometer. Ini yang dikatakan flow meter. Flow meter itu adalah untuk mengatur aliran oksigen per menit yang akan diberikan kepada pasien. Ada pengatur flow meter, ada juga tombol untuk menyambungkan oksigen, selang oksigen nasal kanul ke humidifier. Terus juga ada botol humidifier ini, terus ada pipet oksigen untuk menerima dan menyalurkan oksigen sebelum diberikan kepada pasien. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk pada standar prosedur operasional pada pemberian oksigen nasal kanul. Seperti biasa, pada saat kita melakukan praktek laboratorium, kita harus memasuki yang namanya 4 tahap komunikasi. Yang pertama itu adalah tahap preinteraksi, tahap orientasi, tahap kerja, dan tahap terminasi. Nah, yang termasuk dalam tahap preinteraksi itu sendiri adalah bagaimana perawat menyiapkan diri. Kita harus cek juga status medis klien, terus juga kita harus menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Nanti saya akan sampaikan dan perkenalkan nama dari alat bahan yang kita gunakan selain yang Ibu sudah sebutkan tadi di slide sebelumnya. Selanjutnya kita akan masuk pada tahap orientasi. Di tahap orientasi ini seorang perawat atau mahasiswa harus menjelaskan bagaimana, harus memperkenalkan diri dulu, memperkenalkan nama perawat, terus juga kita menjelaskan apa tujuan pertemuan kita dengan klien atau pasien. Terus juga di sana kita tanyakan keluhan pasien. Terus kita tanyakan juga apakah kliennya ada pertanyaan atau tidak. Apakah pasien itu sendiri bersedia atau tidak dilakukan tindakan tersebut. Dan terakhir adalah kalau pasien setuju, kita akan langsung mengatur privasi pasien. Seperti itu. Itu bagian dari tahap orientasi. Sedangkan tahap kerja itu sendiri, kita bagaimana seorang perawat atau mahasiswa sudah harus mencuci tangan dulu 6 langkah. Setelah itu kita mengatur posisi pasien atau klien. Setelah kita mengatur posisi, kita mengisi gelas atau botol humidifier dengan cairan steril. Habis itu kita kita menyambungkan selang nasal kanul ke humidifier. Setelah itu kita akan mengecek lagi apakah aliran oksigen itu mengalir atau tidak. Takutnya ada terjadi kebocoran pada selang oksigen nasal kanul. Terus selanjutnya kita akan memasangkan selang oksigen nasal kanul kepada di hidung pasien dengan memasangkan dua prong nasal kanul ke lubang hidung pasien dengan posisi yang tekuk itu ke arah bawah, seperti itu. Setelah itu baru kita pantau bagaimana dengan septumnya, bagaimana dengan jalan napasnya, saturasinya. Kita akan periksa. Habis itu baru kita lakukan menyampaikan atau mengatur posisi pasien, kita mengatur kembali alat, terus kita masuk dalam tahap terminasi. Memberitahukan tahap keempat itu adalah tahap terminasi. Kita menyampaikan kepada pasien bahwa tindakan telah dilaksanakan, kita evaluasi kembali perasaan pasien, terus kita juga kontrak waktu dengan pasien. Setelah itu kita akan kembali ke ruangan, kita mencuci tangan, kita kembali ke ruang perawat, dan kita lakukan dokumentasi. Dokumentasi yang kita lakukan adalah hari, tanggal, jam pelaksanaan pemasangan tindakan, dan juga kita menuliskan semua data subjektif dan objektif yang kita temukan pada pasien. Demikian. Baik, tadi itu yang Ibu sampaikan sedikit pengantar sebelum kita melakukan praktek. Mungkin sebelum kita melakukan praktek, apakah ada pertanyaan dari apa yang Ibu sampaikan? Permisi tanya Ibu. Oke, silakan, mau tanya apa? Ibu, jadi saya mau bertanya, apa manfaat cairan steril yang diisi pada gelas humidifier itu? Oke, baik. Manfaat dari cairan steril itu sendiri adalah untuk melembabkan oksigen yang akan dialirkan ke hidung pasien untuk menghindari terjadinya iritasi. Nah, cairan itu juga bisa untuk mengencerkan
jika ada sekret di dalam saluran napas pasien. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, tepuk tangan. Oke, baik. Sebelum kita mulai praktek prosedur pemasangan oksigen nasal kanul, apakah semua sudah memegang buku panduan praktek? Sudah, Ibu. Oke, baik. Saat ini Ibu akan memperkenalkan, silakan nanti lihat di halaman 10 ya tentang prosedur hari ini. Ya. Sebelum kita mulai praktek hari ini, saya akan memperkenalkan dulu alat dan bahan yang akan kita gunakan. Tadi pada saat penjelasan PowerPoint, Ibu sudah sampaikan alat dan bahannya. Sekarang Ibu akan tunjukkan secara langsung apa bagian-bagian dari tabung oksigen ini dan bahan lainnya yang kita gunakan. Pertama ada yang dinamakan tabung oksigen ya. Ini namanya tabung oksigen. Ini adalah pengatur atau pembuka tabung oksigen. Ini namanya regulator. Di dalam ini namanya manometer untuk melihat tekanan oksigen dari tabung oksigen untuk sebelum dialirkan ke flow meter. Ini namanya flow meter untuk mengatur berapa liter ya pemberian oksigen yang harus dialirkan kepada pasien. Ini adalah untuk mengatur berapa liter per menit yang harus diberikan kepada pasien ya, pengatur flow meter. Oke, ini namanya botol humidifier. Botol humidifier ini nanti yang akan diisi cairan steril untuk kita melembabkan oksigen yang akan masuk ke saluran pernapasan pasien. Sedangkan di dalam itu namanya pipet pengatur oksigen yang akan menerima dan mengeluarkan oksigen sebelum dialirkan ke pasien. Seperti itu. Nah, ini ada namanya ini selang nasal kanul ya. Ibu akan buka biar lebih jelas ya. Ini masih baru. Nah, ini yang Ibu katakan tadi di dalam video itu prong ya, prong atau dua nasal ini yang nanti akan kita masukkan ke dalam lubang hidung pasien. Selanjutnya kita butuhkan juga stetoskop untuk mengauskultasi pernapasan pasien setelah pemasangan oksigen. Habis itu ini ada namanya oximeter, nanti untuk melihat saturasi oksigen seperti ini. Akan dipasangkan ke jari pasien, nanti Ibu akan contohkan. Baik, ini merupakan cairan steril yang dinamakan aquabides ya, untuk dimasukkan ke dalam botol humidifier seperti itu. Oke, itu perkenalan alatnya. Kita akan masuk pada tadi ada tahap-tahap yang sudah kita lalui. Saya sudah melalui yang namanya tahap preinteraksi, yang mulai perawat menyiapkan diri, terus kita juga menyiapkan alat-alat seperti itu ya, dan perlu juga kita melakukan cek catatan medis klien seperti itu. Sekarang saya akan masuk pada tahap orientasi. Saya akan bertemu dengan pasien. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya perawat Veronica Toru yang bertugas pagi ini dari jam 7.30 WITA sampai dengan 14.00 WITA. Bapak bisa sebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya? Bapak Andi, tanggal lahir 9 Juni 1998. Oke, benar sesuai dengan yang tertulis di sini ya. Baik, Bapak di sini saya akan melakukan pemasangan oksigen nasal kanul dikarenakan Bapak kesulitan bernapas dan tadi juga setelah dihitung pernapasannya jumlahnya itu lebih dari normal. Yaitu tadi Bapak kita temukan ada 30 kali per menit. Jadi sudah dikonsultasikan ke dokter, dokter menganjurkan untuk pemasangan oksigen nasal kanul. Bapak apa ada keluhan? Ada pertanyaan? Baik, apakah Bapak bersedia untuk dipasang oksigen nasal kanul? Bersedia. Oke, baik. Jika Bapak bersedia, kita akan memulai ke tindakannya. Mohon kerjasamanya ya Pak. Kita akan menutup sampiran. Tutup sampiran. Setelah itu kita akan masuk dalam tahap kerja. Di tahap kerja ini saya tadi sudah melakukan cuci tangan 6 langkah. Dan sekarang saya akan mengatur posisi pasien, posisi semi-fowler.
Oke. Setelah mengatur posisi semivolar, kita akan membuka botol humidifier. Kita akan mengisi cairan. Mengisi cairan itu ada batasnya di sini. Tidak boleh lewat dari batas yang telah ditentukan. Oke, sudah pas di batasnya, kita akan sambungkan ke flow meter. Oke, setelah itu saya akan membuka dulu tabung oksigennya. Kita putar. Setelah itu saya akan menyambungkan dulu selang nasal kanul ke flow meter. Setelah saya sambungkan, saya akan mengatur aliran oksigen yang akan dialirkan kepada pasien. Sesuai instruksi dokter disuruh untuk memasang 3 liter per menit. Saya akan memutar tombol flow meternya ke 3 liter per menit. Setelah itu saya akan mengecek apakah aliran oksigen mengalir atau tidak. Takutnya ada terjadi kebocoran pada selang oksigen nasal kanul. Ya, saya merasakan ada udara. Setelah itu kita langsung memasang oksigen nasal kanul kepada pasien. Pastikan prong ini posisinya yang melengkung itu ke arah bawah, ya, di hidung pasien. Kita pasangkan. Permisi Bapak, saya akan memasangkan oksigen nasal kanul sambil kita mengitari belakang hidung belakang telinga pasiennya seperti ini, dan kita mengatur pengikatnya untuk memperkuat oksigen di lingkaran kepala pasien seperti ini. Setelah itu, setelah saya memasangkan oksigen, saya akan memantau cuping hidung dan septum pasien untuk melihat apakah ada iritasi atau tidak. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan atau auskultasi bunyi nafas, sekaligus saya akan memantau saturasi oksigennya. Seperti itu, saya akan pasangkan ke jari pasien, dihidupkan dulu, terus kita pasang. Sambil kita memantau pernapasan pasien dengan cara mengauskultasi. Permisi Bapak. Oke, baik. Setelah itu saya melihat hasil pengukuran saturasi oksigennya 96%. Masih dalam batas normal. Baik Bapak, saya telah selesai melakukan pemasangan oksigen nasal kanul. Bagaimana perasaan Bapak? Apakah lebih nyaman atau tidak? Oke, baik. Kalau lebih nyaman, sekarang silakan istirahat Bapak. Terima kasih atas kerjasamanya tadi. Bapak bisa berkooperatif dengan saya tadi dalam proses pemasangan oksigen nasal kanul. Kita merapikan pasien, setelah itu mengatur alat-alat kembali dalam posisinya. Setelah itu rawat mencuci tangan, ya. Kita mencuci tangan dengan lalu. Setelah itu kita akan memasang penanda bahwa oksigen sedang digunakan. Bisa kita gantung di bawah tempat tidur pasiennya. Oke, setelah itu kita akan merapikan kembali pasien. Permisi Bapak. Setelah itu kita melakukan cuci tangan. Setelah cuci tangan kita akan masuk pada tahap terminasi. Baik Bapak, saya sudah selesai memasang oksigen nasal kanul. Bagaimana perasaan Bapak? Oke, apakah ada keluhan? Oke, kalau tidak ada, baik. Bapak, saya akan kembali ke ruangan perawat.
nanti 1 atau 2 jam kemudian saya akan kembali untuk mengevaluasi Bapak kembali. Tapi di waktu itu kalau ada keluhan, Bapak silakan memencet bel di samping tempat tidur Bapak, atau bisa meminta keluarga Bapak untuk menghubungi saya di ruangan perawat. Baik Bapak, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Selamat siang. Ya, selanjutnya setelah selesai tahap terminasi, kita akan kembali ke ruang perawat atau nurse station. Kita di sana akan melakukan dokumentasi. Apa yang perlu didokumentasikan? Hari, tanggal, jam pelaksanaan tindakan, dan juga kita menuliskan data subjektif dan data objektif yang kita temukan selama kita melakukan pemasangan oksigen nasal kanul. Begitu. Baik, tadi Ibu telah melakukan demonstrasi, telah memperagakan prosedur pemasangan oksigen nasal kanul. Apakah bisa dipahami dan bisa diikuti? Bisa, Ibu. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Oke, baik. Jika tidak ada, saya rasa pertemuan kita hari ini akan selesai. Selanjutnya akan ada praktek redemonstrasi kembali oleh mahasiswa, dan ada praktek mandiri. Tapi nanti Ibu tetap mendampingi. Perlu diketahui di pertemuan ke-8 nanti akan ada ujian tengah semester. Ya, seperti itu. Oke, sebelum kita akhiri praktek kita hari ini, apakah masih ingat yel-yel kita tadi? Masih, Ibu. Oke, dijawab ya. Baik, Ibu. Oke, semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke. Demikian proses pembelajaran mata kuliah praktik kebutuhan manusia dalam konteks keperawatan di laboratorium. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om santi santi om, nama budaya, salam kebajikan, salam sehat.